Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini, saya dari kelompok 3, Ramadhani Nur Ubaidillah, akan menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Untuk bagian yang pertama. Pertama-tama, Al-Quran sebagai kitab yang dimiliki umat Islam sekarang, ternyata telah mengalami proses sejarah yang cukup unik dalam upaya penulisan dan pembukuannya. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran belum ditulis dan dibukukan dalam satu mushaf. Baru dapat ditulis pada kepingan-kepingan tulang, pelepah-pelepah kurma, dan batu-batu sesuai dengan kondisi peradaban masyarakat waktu itu, yang belum mengenal adanya alat tulis menulis seperti kertas. Untuk memfusikan Al-Quran dan memahami isi serta kandungannya, maka diperlukan suatu ilmu yang terkait, seperti ilmu rasm Al-Quran, nuzul Al-Quran, asbab al-nuzul, Makki dan Madani, Nasikh dan Mansukh. Untuk kali ini kita akan membahas 5 materi di bawah ini. Untuk yang pertama yaitu rasm Al-Quran, kedua nuzul Al-Quran, ketiga asbab al-nuzul, keempat Makki dan Madani, dan kelima Nasikh dan Mansukh. Pengertian rasm Al-Quran. Rasm berasal dari kata rosama, yarsamu rosma, yang berarti menggambar atau melukis. Kata rasmi ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi rasm berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud rasm dalam makalah ini adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Syarah perkembangan rasm Al-Quran. Pada mulanya, mushaf para sahabat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka mencatat waktu Al-Quran, wahyu Al-Quran, tanpa pola penulisan standar. Karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak direncanakan akan diwariskan kepada generasi sesudahnya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana, seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang kulit, unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar-pencar dan belum terhimpun dalam sebuah mushaf dan disimpan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara keutuhan dan kemurnian Al-Quran. Di zaman Abu Bakar, Al-Quran yang terpencar-pencar itu disalin ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Penghimpunan Al-Quran ini dilakukan Abu Bakar setelah menerima usul dari Umar bin Khattab, yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran, sebagaimana yang terjadi pada perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Untuk melakukan pekerjaan ini, Utsman membentuk kelompok yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash, dan Abdurrahman Abdul Harith. Dalam kerja penyalinan Al-Quran ini, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman. Di antara ketentuan-ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawatir, mengabaikan ayat-ayat mansukh dan tidak diyakini dibaca kembali di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulisannya secara maksimal serta diakomodasi qiraat yang berbeda-beda dan menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak termasuk ayat Al-Quran. Para penulis dan para sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini. Para ulama menyebut cara penulisannya ini sebagai rasm al-mushaf, karena cara penulisan disetujui oleh Utsman, sehingga sering pula dibangsakan oleh Utsman, sehingga mereka sebut rasm Utsman atau rasm al-Utsmani. Namun demikian, pengertian rasm ini terbatas pada mushaf oleh kelompok ini di zaman Utsman dan tidak mencakup rasm Abu Bakar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Khalifah Utsman membakar salinan-salinan mushaf kelompok ini karena khawatir akan beredarnya dan menimbulkan perselisihan di kalangan umat muslim. Hal ini nanti membuka peluang bagi ulama kemudian untuk berbeda pendapat tentang kewajiban mengikuti rasm Utsmani. Pola hukum dan kedudukan serta pendapat ulama tentang rasm Al-Quran.
Kedudukan Rasul Utsmani diperselisihkan para ulama. Pola penulisan tersebut merupakan petunjuk Nabi atau hanya ijtihad kalangan sahabat, ataupun pendapat mereka sebagai berikut. Untuk yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa pola Rasul Utsmani bersifat taufiki dengan alasan bahwa para penulisan wahyu adalah sahabat-sahabat yang ditunjuk dan dipercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan atau ijma dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan restu Rasul. Menurut pendapat ini, hukum mengikuti Rasul Utsmani adalah wajib dengan alasan bahwa pola tersebut merupakan petunjuk Nabi atau taufiki. Dan untuk yang kedua, mereka berpendapat bahwa pola penulisan di dalam Rasul Utsmani tidak bersifat taufiki, tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai ketentuan pola penulisan wahyu. Menurut pendapat ini, Rasul Utsmani menyalahi Rasul Imla'i atau pola penulisan standar. Sebagaimana kita kenal, menyulitkan banyak orang serta bisa mengakibatkan berat dan kacau bagi pembaca. Namun untuk yang kelompok yang ketiga ini mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan Rasul Imla'i dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Bagi para ulama atau yang memahami Rasul Utsmani, tetap wajib mempertahankan keaslian Rasul tersebut. Manfaat penulisan Al-Quran dengan Rasul Utsmani. 1. Memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pembukuannya. Yang kedua, memberi kemungkinan pada lafaz yang sama untuk dibaca dengan versi qiraat seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah 2 ayat 73. Yang ketiga, kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi. Dalam ayat-ayat tersebut yang penulisannya menyamai Rasul Imla'i atau pola penulisan standar. Seperti dalam firman Allah, Quran surah 51 ayat 47. Dan yang terakhir, dapat menunjukkan keaslian harokat atau syakal suatu lafaz. Selanjutnya, pengertian nuzul Al-Quran. Nuzul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi. Tetapi pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Syarah nuzul Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun, yakni 13 tahun sewaktu Nabi SAW masih tinggal di Mekah dan 10 tahun sewaktu Nabi SAW tinggal di Madinah. Turunnya Al-Quran ada kalanya hanya berupa beberapa ayat dari sebuah surat atau berupa sebuah surat yang pendek secara lengkap hingga selesai semuanya diturunkan. Dalam hal penurunannya, Al-Quran menggunakan beberapa ungkapan untuk menceritakan proses pewahyuan dirinya. Ungkapan dimaksud antara lain dapat dilihat pada ayat-ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Syarah nuzul Al-Quran. Maksud dari dua ayat pertama di atas dengan ungkapan unzila dan anzala adalah permulaan tujuannya Al-Quran secara keseluruhan atau sekaligus pada bulan Ramadan, yakni pada malam Lailatul Qadar atau malam yang diberkahi. Seperti halnya ungkapan nazala pada ayat kedua, maknanya tertuju pada proses turunnya Al-Quran secara beransur-ansur, sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Penjelasan pada ayat-ayat yang menggunakan ungkapan unzila dan anzala
adalah mengenai proses pewahyuan Al-Quran tahap-tahap pertama, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Al-Mahfud Al-Bait Al-Izzah di langit dunia yang turunnya sekaligus. Adapun ayat Al-Quran yang menggunakan ungkapan nazala menjelaskan proses pewahyuan Al-Quran dari Lauh Al-Mahfud Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad yang proses turunnya berlangsung secara berangsur-angsur selama lebih kurang 23 tahun. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur. Yang pertama, untuk memudahkan penghafalannya. Yang kedua, agar Nabi SAW dapat menyampaikannya dengan mantap pada orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, untuk menjawab berbagai kejadian yang sedang berlangsung. Untuk materi yang selanjutnya adalah pengertian asbab al-nuzul. Secara bahasa, asbab al-nuzul terdiri dari dua kata, asbab dan nuzul. Asbab merupakan bentuk jamak dari kata sababun, yang artinya sebab-sebab. Sedangkan nuzul bentuk masdar dari kata anzala berarti turun. Asbab al-nuzul artinya sebab-sebab turun Al-Quran. Secara istilah, asbab al-nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau beberapa ayat yang mengungkapkan suatu permasalahan dan merangkan hukum sesuatu pada saat terjadinya suatu peristiwa. Klasifikasi asbab al-nuzul. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ditinjau dari aspek bentuknya, asbab al-nuzul dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu asbab al-nuzul yang berbentuk peristiwa. Asbab al-nuzul meliputi 3 jenis peristiwa, yaitu berupa pertengkaran, berupa kesalahan serius, dan juga berupa cita-cita atau keinginan. Untuk yang ketiga, yaitu asbabun nuzul yang berbentuk pertanyaan. Adapun asbabun nuzul bentuk yang kedua yaitu berupa pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu atau suatu yang terjadi di masa lalu, masa yang sedang berlangsung, dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu asbab al-nuzul ditinjau dari aspek jumlah. Untuk contoh asbab al-nuzul yang berbentuk peristiwa. Contohnya, tentang turunnya surat Maryam ayat 77 sampai 80. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hubab Ibnu Ara'at, ia berkata, "Aku berprofesi sebagai tukang besi, dan Ash bin Wa'il mempunyai utang kepadaku. Aku datang kepadanya untuk menagihnya, tapi ia mengatakan, aku tidak akan membayar utangku padamu sebelum kamu mau kufur kepada Muhammad serta kamu mau menyembah kepada berhala Lata atau Uzza." Maka aku menjawab, aku tidak mau kafir sampai kamu dimatikan dan dibangkitkan kelak oleh Allah. Akan tetapi As bin Wa'il menjawab, baik, tunggu sajalah aku sampai hari dibangkitkan itu. Akan kubawakan harta dan anak, akan aku bayar utangku padamu. Kemudian saat itu turunlah ayat 77 sampai 80 surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, adakah engkau lihat orang yang ingkar akan ayat-ayat kami dan berkata, sesungguhnya aku telah diberi harta dan anak. Adakah dia melihat yang gaib atau dia membuat perjanjian dengan yang maha pengasih? Sekali-sekali tidak. Nanti akan kami tuliskan apa-apa yang dikatakannya, dan kami tambahkan kepadanya siksaan dengan satu tambahan. Dan kami warisi daripadanya apa yang dikatakannya, dan dia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Untuk contoh asbab al-nuzul yang berbentuk pertanyaan, contohnya tentang turunnya surat Al-Baqarah ayat 189. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi datang kepadaku dan mengemukakan beberapa pertanyaan tentang bulan. Bukankah bulan itu selalu saja mulanya tampak kecil, kemudian bertambah besar dan memutar, lalu kembali mengecil lagi seperti semula?" Lantas Allah menurunkan ayat 189 surat Al-Baqarah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yang artinya, mereka bertanya kepada engkau tentang keadaan bulan. Katakanlah,
Bulan itu menentukan waktu bagi manusia dan untuk mengerjakan haji. Selanjutnya, asbab al-nuzul ditinjau dari aspek jumlah. Ataupun jika ditinjau dari aspek jumlah sebab-sebab turunnya suatu ayat dan jumlah ayat-ayat yang turun, maka asbabun nuzul dapat diklasifikasikan juga menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama, ta'addud al-asbab wal nazil wahid. Sebab turunnya lebih dari satu, sedang inti persoalan yang tergantung dalam satu ayat atau sekelompok ayat yang turun hanya satu. Sebab turun suatu ayat disebut ta'addud atau berbilang. Bila ditemukan terdapat dua riwayat atau lebih yang berbeda isinya tentang sebab turun suatu ayat atau sekelompok ayat tertentu. Untuk yang selanjutnya, ta'addud al-nazil wal asbab wahid. Inti persoalan yang tergantung dalam satu ayat atau sekelompok ayat yang turun lebih dari satu, sedang sebab turunnya hanya satu. Suatu ayat atau sekelompok atau ayat tertentu yang turun disebut dengan ta'addud al-nazil. Bila inti pokok persoalan yang tergantung dalam ayat turun sehubungan dengan sebab tertentu lebih dari satu persoalan. Yang selanjutnya, sumber asbab al-nuzul dan petunjuk mencarinya. Informasi dari hadis dalam kaitannya dengan asbabun al-nuzul mempunyai peran yang sangat penting. Sebab hadis merupakan sumber pengetahuan tentang asbab al-nuzul. Oleh karena itu, kekuatan atau keabsahan suatu riwayat asbabun nuzul sangat tergantung kepada persoalan kuat, sahih atau lemah, atau dhaif, serta otentik atau palsunya hadis yang diriwayatkan. Asbab al-nuzul hanya bisa diketahui melalui riwayat yang sahih dan didengar langsung dari orang yang mengetahui turunnya suatu ayat dengan cara membahasnya dari para sahabat, para tabi'in, atau dari para ulama terpercaya yang telah melakukan penelitian dan pengajian dengan cermat dan teliti. Dalam beberapa hal ditemui juga kesulitan, terutama dalam mengambil kesimpulan, apakah keterangan sahabat dalam menceritakan suatu peristiwa turunnya ayat dapat dikategorikan sebagai asbabun nuzul atau tidak. Untuk itu, dibutuhkan seperangkat petunjuk yang menerangkannya. Petunjuk mencarinya. Petunjuk yang dimaksud adalah seperti yang terlihat dalam bentuk ungkapan berikut. Ada kalanya asbabun nuzul disebutkan kata sabab al-nuzul, sebab turun. Dengan ungkapan jelas berupa sababun nuzul hadhil ayati kada. Sebab turun ayat ini adalah seperti ini. Ungkapan seperti ini jika terdapat dalam riwayat sahabat menunjukkan bahwa asbabun nuzul itu sudah jelas dan tidak ada kemungkinan mengandung makna lain. Dan untuk yang kedua, ada juga asbabun nuzul yang tidak disebutkan dengan lafaz sebab, tetapi hanya dengan mendatangkan lafaz fa atau maka yang masuk dalam ayat secara langsung setelah pemaparan suatu peristiwa. Misalnya, fa'anzalallahu al-ayah. Dari peristiwa ini maka Allah menurunkan ayat ini. Dan untuk yang terakhir, asbabun nuzul dipahami secara pasti dari konteksnya. Misalnya Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang suatu masalah. Kemudian beliau diberi wahyu oleh Allah dan selanjutnya menjawab pertanyaan itu dengan ayat yang baru diterimanya tersebut. Di samping itu, ada kalanya sahabat atau tabi'in menerangkan suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah dan menjelaskan hukumnya dengan mengemukakan ayat yang menyangkut dengan peristiwa itu. Yang terakhir, asbabun nuzul tidak disebutkan dengan suatu ungkapan sebab secara jelas, tidak dengan mendatangkan fa atau maka yang menunjukkan sebab dan tidak pula berupa jawaban yang dibangun atas dasar pertanyaan kepada Nabi. Akan tetapi ungkapan yang digunakan adalah nazaltu hadhil ayati fi kada. Diturunkan ayat ini sehubungan dengan masalah ini. Ungkapan seperti ini secara definitif tidak menunjukkan sebab, tapi mengandung makna sebab dan makna lainnya, yaitu tentang hukum kasus atau persoalan yang sedang dihadapi. Metode penilaian riwayat tentang asbabun nuzul. Apabila asbabun nuzul suatu ayat diterangkan oleh beberapa riwayat, maka akan muncul beberapa kemungkinan sebagai berikut. Kedua riwayat itu yang satu sahih dan yang lainnya tidak sahih. Dan yang kedua riwayat itu sama-sama sahih, tetapi yang satu ada dalil yang memperkuat
sedangkan yang lain tidak ada. Yang ketiga, kedua riwayat itu sama-sama sahih dan tidak ditemukan dalil yang memperkuat salah satunya, tetapi sangat mungkin untuk dikompromikan. Untuk yang keempat, yaitu kedua riwayat itu sama-sama sahih. Tidak terdapat dalil yang memperkuat salah satunya, dan kedua-duanya tidak mungkin dipakai. Metode penilaian riwayat tentang asbabun nuzul. Bila terjadi kasus di mana terdapat beberapa riwayat yang menerangkan asbabun nuzul suatu ayat, sebagaimana tersebut di atas, maka jalan alternatif pemecahannya adalah apabila kedua riwayat itu sahih, yang pertama menyebutkan sebab turunnya ayat dengan tegas, sementara yang kedua tidak menyebutkan secara tegas, maka yang diambil adalah riwayat yang pertama. Dan apabila kedua riwayat yang tersebut sahih, mungkin salah satunya diterjihkan atau karena yang satu lagi diriwayatkan oleh perawi yang menyaksikan sendiri, maka dipilih riwayat yang lebih rajih atau kuat. Apabila kita mengambil dua riwayat yang menerangkan sababiyah, riwayat yang lebih rajih atau kuat dan lebih sahih, sementara riwayat yang lain sahih tetapi marjuh atau dipandang lebih lemah, maka yang diambil adalah riwayat yang sahih. Dan apabila terdapat dua riwayat yang keduanya sahih dan satu sama lain tidak dapat dikompromikan, apalagi interval waktunya cukup lama, maka harus ditetapkan bahwa ayat tersebut berulang kali turun. Dan untuk materi yang selanjutnya, yaitu pengertian maki madani. Secara umum, ilmu maki dan madani adalah ilmu yang membahas tentang ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Mekah atau di Madinah. Di kalangan para ulama terdapat beberapa pendapat mengenai definisi ilmu ini. Perbedaan tersebut muncul disebabkan berbedanya kriteria yang mereka pakai untuk menentukan definisi maki dan madani. Yang pertama, sebagian ulama menetapkan lokasi turunnya ayat atau surat sebagai dasar penentuan maki dan madani, sehingga mereka mendefinisikan maki ialah yang diturunkan di Mekah walaupun turunnya setelah Nabi hijrah, dan madani ialah yang diturunkan di Madinah. Selanjutnya, sebagian ulama menetapkan orang-orang atau golongan yang menjadi sasaran atau khitab ayat atau surat sebagai kriteria penentuan maki dan madani, sehingga mereka mendefinisikan maki ialah ayat atau surat yang khitabnya sasarannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah, dan madani ialah khitabnya atau sasarannya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Dan untuk yang terakhir, sebagian ulama lain menetapkan masa turunnya suatu ayat atau surat sebagai dasar untuk penentukan mana yang maki dan mana pula yang madani, sehingga mereka mendefinisikan maki ialah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah meskipun turunnya di luar daerah Mekah, dan madani ialah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah meskipun turunnya di luar daerah Madinah. Sementara itu, jika ditinjau dari segi jumlah surat-surat dan ayat-ayat yang terangkum dalam kelompok maki dan madani, maka jumlah surat dan ayat yang maki lebih banyak dibandingkan yang madani. Menurut edisi standar Mesir, surat maki berjumlah 86 surat, sedangkan madani berjumlah 28 surat. Ayat-ayat pada kelompok maki berjumlah 4.780 ayat dan madani berjumlah 1.456 ayat. Pendekatan untuk mengetahui maki dan madani. Adapun pendekatan yang dipakai para ulama untuk menetapkan suatu ayat atau surat makiyah dan madaniyah adalah didasarkan kepada dua macam metode, yaitu metode sima'i naqli dan metode qiyas al-ijtihadi. Metode sima'i naqli adalah didasarkan kepada petunjuk riwayat-riwayat sahih yang bersumber dari para sahabat Nabi yang hidup bersama-sama beliau ketika Al-Quran masih diturunkan, atau atas petunjuk dari tabi'in yang mendengar langsung dari sahabat tentang kapan turunnya suatu ayat, di mana turunnya dan berkaitan dengan apa turunnya.
As-Suyuti mengatakan bahwa dasar penetapan ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah dan Madaniyah adalah hafalan para sahabat dan tabi'in, bukan berdasarkan petunjuk dari Nabi. Metode kiasi al-ijtihadi adalah menetapkan suatu ayat atau surat dalam kelompok Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan ciri-ciri wahyu yang diturunkan di Mekah atau Madinah yang ditentukan melalui ijtihad atau analisa dan penalaran. Misalnya diketahui berdasarkan analisa dan pengajian bahwa ayat atau surat yang diturunkan pada periode Mekah banyak berisi tentang keimanan, sedangkan pada periode Madinah banyak berisi tentang hukum-hukum. Ciri-ciri surat Makki. Ada 6 hal yang menjadi ciri khusus yang khoti atau pasti bagi surat Makkiyah, yaitu yang pertama, setiap surat yang terdapat ayat sajadah di dalamnya adalah surat Makkiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah ayat sajadah dalam Al-Quran ada 16 ayat yang terletak pada surat-surat tertentu. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat lafaz kalla adalah Makkiyah. Misalnya lafaz kalla sawfa ta'lamun yang terdapat dalam surat At-Takatsur. Untuk yang ketiga, setiap surat yang terdapat di dalamnya kalimat seruan ya ayyuhan nas dan tidak didapati seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Hajj. Meskipun terdapat ya ayyuhalladzina amanu pada ayat 77 surat Al-Hajj, namun ia tetap dipandang Makkiyah. Yang keempat, setiap surat yang terdapat kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang kelima, setiap surat yang terdapat di dalamnya kisah Nabi Adam dan Iblis adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir, setiap surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Contohnya huruf hijaiyah di awal surat antara lain Alif Lam Ra, Thaha, Yasin, dan sebagainya. Ciri-ciri surat Makki. Selain 6 ciri yang khoti atau pasti di atas, surat Makkiyah juga memiliki ciri-ciri yang bersifat aghlabi atau bersifat kebiasaan. Ciri-ciri yang bersifat aghlabi atau kebiasaan bagi surat-surat Makkiyah adalah 1. Secara umum ayat-ayat dan suratnya pendek-pendek. Yang kedua, mengandung seruan untuk beriman kepada Allah dan hari akhir serta menggambarkan tentang keadaan surga dan neraka. Untuk yang ketiga, mengajak manusia untuk berakhlak mulia. Yang keempat, membantah orang-orang musyrik dan menjelaskan tentang kekeliruan mereka. Dan yang terakhir, di dalamnya terdapat banyak lafaz sumpah. Untuk ciri-ciri surat Madani, ada 4 hal yang menjadi ciri khusus atau yang pasti khoti bagi surat Madaniyah. Khoti bagi surat Madaniyah yaitu yang pertama, setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menjelaskan izin berjihad atau berperang atau berisi penjelasan tentang masalah hukum berperang adalah surat Madaniyah. Yang kedua, setiap surat yang memuat penjelasan secara terperinci tentang hukum pidana, hukum faraid atau warisan, hukum perdata, kemasyarakatan dan kenegaraan adalah Madaniyah. Dan setiap surat yang di dalamnya ada menyinggung tentang keadaan orang-orang munafik adalah Madaniyah, kecuali surat Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Hanya 11 ayat pertama dari surat Al-Ankabut yang Madaniyah, yang isinya menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Untuk yang terakhir, setiap surat yang membantah kepercayaan atau pendirian ahlu kitab Yahudi dan Nasrani yang dibantah keliru serta mengajak mereka agar tidak berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agamanya adalah Madaniyah. Dan untuk ciri-ciri yang bersifat aghlabi atau kebiasaan bagi surat-surat Madaniyah adalah yang pertama, sebagian surat-suratnya panjang-panjang dan ayatnya juga panjang-panjang. Selain itu, gaya bahasanya juga cukup jelas dalam menerangkan masalah-masalah hukum. Dan untuk yang kedua, menerangkan secara terperinci dalil-dalil yang menunjukkan kepada hakikat-hakikat keagamaan. Untuk yang materi yang terakhir, pengertian nasikh mansukh. Secara etimologis, kata nasikh merupakan isim fa'il dari kata kerja nasakha yang memiliki beberapa makna antara lain menghilangkan al-izalah,
mengganti at-tabdil, membatalkan al-ibtal, mengalihkan at-tahwil, dan memindahkan an-naql. Sehingga para nasikh bisa bermakna penghilang. Kata nasikh bisa bermakna penghilang, pengganti, pemindah, dan penyalin. Sedangkan mansukh yang merupakan bentuk isim maf'ulnya menghasilkan makna sesuatu yang dihilangkan, diganti, dibatalkan, dipindah, dan disalin. Pembagian nasikh mansukh. Secara umum, nasakh itu terbagi kepada 4 bagian. Yaitu yang pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan para ulama yang mengatakan adanya nasakh. Misalnya ayat tentang pengharaman khamar yang turun sebanyak 3 tahap. Dan untuk kedua, nasakh Al-Quran dengan sunnah, yaitu sebagian ulama berbeda pendapat karena hanya boleh menggunakan hadis yang martabatnya mutawatir. Sedangkan berstatus ahad tidak bisa karena Al-Quran itu mutawatir dan menunjukkan yakin. Dan ketiga, nasakh sunnah dengan Al-Quran. Bagian ini dibolehkan oleh jumhur ulama. Namun menurut Imam Asy-Syafi'i tidak dibolehkan. Dan untuk yang terakhir, nasakh sunnah dengan sunnah. Bagian ini dikategorikan kepada 4 bentuk, yaitu nasakh mutawatir dengan mutawatir, nasakh ahad dengan ahad, nasakh ahad dengan mutawatir, dan nasakh mutawatir dengan ahad. Contoh-contoh nasikh mansukh. As-Suyuti menyebut dalam Al-Itqan sebanyak 21 ayat yang dipandangnya sebagai ayat-ayat mansukh. Di antaranya ialah ayat tentang kiblah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Yang artinya, dan kemunyaannya Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Ayat di atas berisi penjelasan tentang boleh sholat menghadap kemana saja karena kemanapun kita menghadap di situ ada Allah. Ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat berikut. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan ayat ini menjelaskan bahwa sholat harus menghadap Ka'bah atau Masjidil Haram. Dan untuk contoh ayat tentang puasa, yaitu وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Yang artinya, dan wajib bagi mereka yang menjalankan puasa, jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Ayat ini telah dinasahkan oleh ayat فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Yang artinya, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Hal ini berdasarkan keterangan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bersumber dari Salamah Ibnu Aqwa. Ketika turun surat Al-Baqarah ayat 184, maka orang-orang yang ingin tidak berpuasa, mereka berencana membayar fidyah saja, sehingga turunlah ayat sesudahnya yang menasahkannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.